Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung dengan kami dalam FIC Online Service. Saya Afifah Dan dengan saya Timi, kami akan melayani dan menemani Anda, saudara, selama 1,5 jam ke depan. Kami mau mengajak saudara untuk bersyukur karena tidak terasa kita sudah meninggalkan bulan Januari di tahun yang baru ini. Iya, kita akan memasuki bulan Februari. Bulan Februari merupakan bulan favorit saya loh, karena sebentar lagi kita akan merayakan Valentine. Betul, Tin. Bulan ini juga tema gereja kita adalah kasih. So it's all about love, love, and love. Mari saudara, kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu saudara, selamat kita bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Pada hari ini saya bersyukur dan saya percaya kita akan sama-sama diberkati dan sama-sama diubahkan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh satu anugerah yang besar apabila Tuhan sudah memimpin kita masuk di bulan yang kedua di tahun 2021 di bulan Februari, dan walaupun kita masih terus menghadapi pandemik seperti ini, tapi sungguh saudara kita bisa melihat tangan penyertaan Tuhan yang ajaib masih dan semakin nyata di dalam banyak kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu pada hari ini mari siapkan hati dan pikiran kita saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti yang kemarin saya sudah mention saudara, dan seperti di awal ibadah ini, kalau saudara perhatikan pengumuman di awal ini, kita akan memasuki satu seri khotbah yang baru, yaitu di bulan Februari, bulan kasih. Dan untuk itu judul seri khotbahnya adalah Love is Essential. Love is Essential. Dan kita sama-sama mau melihat apa kata firman Tuhan mengenai kasih ini saudara. Dan sepanjang bulan-bulan ini kita akan belajar mengenai mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena inilah the greatest and the first commandment. Nah hari ini kita mau melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan yang pertama saudara, apa yang bisa kita lakukan dalam mengasihi Tuhan adalah bagaimana kita menaruh Tuhan di tempat yang pertama. Menaruh Tuhan di tempat yang pertama saudara. Nah saudara, sebagai poin yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam poin yang pertama, saya akan mengajak saudara melihat di dalam hidup kita saudara. Ada banyak kali kita sebagai manusia mudah sekali kita merasa terkecoh, kita mudah sekali saudara hanyut di dalam kesibukan kita, hanyut di dalam bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Kita mudah sekali hanyut di dalam kita bergumul dengan masalah dan segala tantangan dalam kehidupan. Baik itu di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita dan hidup kita sehari-hari saudara. Dan di dalam hal-hal seperti inilah saudara, kita mudah sekali terjebak di dalam satu kondisi di mana Tuhan bukan lagi yang utama dan yang pertama di dalam hidup kita, melainkan yang menjadi hal-hal yang utama adalah bagaimana kita mencukupkan kebutuhan, bagaimana kita mengatasi masalah dan hal-hal yang lain. Dan untuk itulah saudara, pada hari ini kita akan melihat di dalam kehidupan kita harus ada yang namanya keselarasan atau di dalam bahasa Inggris dikatakan alignment. Nah saudara, bicara mengenai alignment, saudara yang bisa mengendarai kendaraan sudah mungkin pernah mendengar kata-kata ini alignment. Kalau di Indonesia lebih banyak dikatakan mungkin spurring and balancing. Bagaimana kendaraan yang kita kendarai kan memiliki roda ya saudara. Kalau kita melewati jalanan yang jelek, yang berlubang, di dalam kurun waktu tertentu itu akan merubah posisi ban tersebut yang memang secara kasat mata kita nggak melihat.
Ada juga selain kondisi jalan, kita juga mungkin parkir atau kita keluar dari sebuah tempat, kita nyenggol trotoar atau kita paksa naik trotoar, itu akan merubah alignment ban tersebut. Dan kita dapat merasakan perbedaannya jika kita mengendarai mobil mungkin pada kecepatan tertentu. Itu mungkin setirnya gemetar atau mobilnya seperti oleng begitu saudara. Dan itu diakibatkan memang karena posisi ban yang sudah tidak lagi align, udah tidak lagi selaras dengan apa yang seharusnya. Dan dari situ juga saudara kita harus bawa ya ke bengkel atau ke tempat di mana bisa di alignment, bisa diselaraskan kembali. Nah buat saudara juga yang mungkin sering berpergian dengan kapal terbang atau mungkin banyak kali menghabiskan waktu di kantor dengan duduk, itu pinggang kita juga ya saudara, itu banyak kali juga merasa sangat capek dan lelah, dan memang ada banyak kali akhirnya bentuk tulang belakang kita itu saudara agak bengkok dan agak, itu yang dinamakan memang dari situlah banyak menimbulkan efek samping, pusing saudara ya, bisa susah tidur, bisa rasa pegel dan lain segala macam gak enak. Dan ada banyak kali kita harus pergi ke chiropractor supaya kita bisa di-pop, bisa dikrek gitu saudari. Nah, jadi kalau tulang belakangnya di-align begini saudara, wah itu langsung semuanya urat-urat yang salah itu bisa kembali lagi ke jalur yang seharusnya. Nah bicara mengenai keselarasan atau alignment saudara, dalam hidup kita ini Tuhan sudah menaruh rancangannya yang ajaib, menaruh rancangannya yang ajaib. Di dalam sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia dan manusia itu ada di sebuah atmosfer, yaitu kuasa dosa saudara, yaitu dosa yang membelenggu kita. Namun Allah punya rencana yang besar. Sejak Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit, kita punya akses yang baru. Kita punya akses yang baru untuk tidak lagi hidup di bawah kutuk, hidup di bawah dosa, tapi keluar dari situ untuk hidup di bawah kuasa Allah dengan langsung terhubung dan terkoneksi dengan kerajaan surga. Dan ini yang Tuhan mau saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Karena itu Tuhan katakan bahwa aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Untuk sebab itu saudara, jika saudara memperhatikan Alkitab, di dalam Alkitab itu ada 7 perkataan Tuhan, di mana Tuhan berkata bahwa engkau harus melakukan ini dulu, nanti hidupmu akan berhasil. Engkau harus melakukan ini dulu, maka engkau akan harus berhasil. Nah, saya akan bagi 7 perkataan Tuhan yang seperti itu saudara, bahwa harus melakukan hal ini. Carilah kerajaan Allah, harus memperhatikan firman Allah. Dan hal-hal yang seperti itu saya akan bagi dalam 2 minggu. Jadi minggu yang pertama ini ada 3 hal, dan yang selanjutnya minggu yang akan datang saudara. Dan hari ini kita lihat yang pertama bahwa alignment with the priority, keselarasan prioritas di dalam hidup kita saudara. Dan apa yang kita firman Tuhan katakan di sini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ditambahkan, bukan diberikan tapi ditambahkan, will be add to you. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan sudah mengatur rancangan dan memberikan kita a divine system saudara, supaya kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dan di bawah kuasa kutuk dan di bawah otoritas iblis, tapi kita bisa keluar dan kita bisa terhubung dengan kerajaan surga. Dan bagaimana caranya? Tuhan katakan carilah kerajaanku dan kebenarannya, maka dari situlah hidup kita akan mulai selaras di dalam rencana Tuhan. Nah, Paulus juga berkata di dalam suratnya Tesalonika, dikatakan seperti ini saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus.
Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa now may the God of peace himself sanctify you completely, may your whole spirit and soul and body. Saudara lihat ada urutannya ya saudara. Ada alignment, ada keselarasannya di sini. Yang Tuhan katakan ada urutannya. Yang pertama adalah roh, jiwa, dan tubuh. Namun saudara, ada banyak kali sadar atau tidak sadar kita sebagai manusia yang kita selalu perhatikan, yang kita justru selalu menghabiskan waktu paling banyak adalah tubuh, baru jiwa, dan roh paling belakangan. Pokoknya segala sesuatu yang bikin kita bisa nyaman, we go for it. Segala sesuatu yang bikin perasaan kita senang, jiwa, kehendak, pikiran, dan perasaan, semua yang bikin kita senang, kita pasti mau. Kita pasti kerjakan, kita pasti pergi. Pokoknya asal kita mendapat pujian, kita mendapat kredit, kita mau. Dan ini yang justru menjadi perhatian daripada firman Tuhan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan yang pertama yang Tuhan mau lihat adalah apa yang di dalam. Karena kebanyakan manusia dunia ini memperhatikan apa yang tampak luar saudara. Karena itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, manusia tiba-tiba merasa telanjang. Padahal sebelumnya udah telanjang apa belum saudara? Udah telanjang. Tapi kenapa tiba-tiba kok merasa telanjang dan saat pertama kali rasa seperti ada sesuatu yang hilang maka mereka merasakan malu. Sebelum itu mereka dari sebelum Adam diberi Hawa, Adam juga telanjang, Hawa juga telanjang. Mereka berjalan di dalam taman ini ketemu monyet, ketemu Mr. Pig dan lain-lain, babi dan nggak ada rasa apa-apa. Dan binatang juga nggak mungkin monyet ketawain Adam, nggak ada saudara. Dan itu terjadi ketika dosa itu masuk. Dan dari situ apa yang menjadi prioritas dari manusia adalah apa yang dipakai oleh dia. Wah ini dong, mesti bajunya ada yang merek pak. Kalau nggak ada merek saya kayaknya bisa gatal-gatal. Kaki saya kalau nggak pakai sepatu yang agak mahal gitu, waduh kayaknya jalan saya tuh nggak ada rasa percaya diri. Saya bisa jalan kaki kiri tangan kiri. Saya bisa ngawur. Saya kalau kacamatanya, kalau segala macam. Nah ini saudara, ada banyak kali kita hanya memperhatikan dan sibuk dengan apa yang menjadi penampilan luar. Apa yang menjadi kebutuhan akan fisik kita ini segala sesuatu yang harus kita utamakan. Saya mengerti saudara, saya juga orang tua ya saudara. Kita juga mau anak-anak kita itu berhasil, sekolah dan segala macam. Namun ingat saudara bahwa apa yang harus kita berikan pertama kepada anak kita adalah bagaimana mereka harus mengenal Tuhan. Dari situ merupakan kunci, karena kalau dia mengenal Tuhan, pasti dia akan menghormati orang tua. Mereka akan mengasihi orang tua. Kalau mereka mengenal Tuhan terlebih dahulu. Apa yang menjadi hal-hal yang memang akan membawa hidup kita semakin dekat dan semakin dalam berhubungan dengan Tuhan. Nah saudara, sedikit kesaksian keluarga bahwa saya punya orang tua, puji Tuhan dua-dua masih hidup, papa mama semua. Keluarga kami bertobat diawali dari mama papa saya tahun 79 sampai 81. Jadi mungkin sebelum waktu saya lahir, sebelum saya lahir pun mama saya sudah mulai banyak mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, banyak serius. Tapi benar-benar pada tahun 79 sampai 81, khususnya pada tahun 81 ada sebuah KKR besar di Jakarta, itu namanya Kasih Melanda Jakarta. Lalu ada Kasih Melanda Indonesia. Dan dari situ keluarga kami bertobat dan kami akhirnya beribadah di gereja GBI Mawar Saron.
Dan dengan itu juga keluarga kami juga cukup merasa kehilangan atas dipanggilnya hamba Tuhan Bapak Pendeta Yakub Nahuai dalam minggu ini. Nah untuk itu saudara, dari situlah saya akan kasih lihat, nah pada usia saya awal-awal SMA atau dari SMP ke SMA, saya bertobat di bawah pelayanannya Pak Yakub. Jadi saya pergi ke retreat. Setelah itu mama saya bilang, kamu pergi retreat. Nah, pergi retreat yang layani Pendeta Yakub Nahuai. Dan itu saya. Itu yang ganteng dong, ya kan? Saudara lihat ya, jadi ini waktu beliau khotbah dan ini ada tantangan. Siapa yang mau menerima Tuhan jadi juru selamat? Maju ke depan dan nyalakan lilin. Nyalakan lilin. Doa pun doa masih mikir-mikir. Ini gue buat apa ya gini ya? Atau mikir-mikir gitu kan, ya terima Tuhan, tapi ngeliat soalnya lagi ada cewek yang diincar juga saudara. Jadinya, aduh nanti dia lihat malu nih gue nih, aduh gitu. Jadi doa pun mukanya begitu saudara. Tapi ini merupakan satu hal yang sampai saat ini saya dan keluarga saya tidak pernah lupa. Waktu adik saya juga pertama demam berdarah. Sebelum adik saya dibawa, adik saya yang kedua, yang terakhir ya. Gloria ya, sewaktu kita masih tinggal Kelapa Gading, sebelum dia dibawa ke rumah sakit, kita keluar dari rumah, saya drive, saya pergi dulu ke Pak Yakub untuk didoakan baru ke rumah sakit. Jadi memang sosok hamba Tuhan inilah, saya juga bertumbuh belajar bagaimana berkhotbah, memperhatikan. Kalau saudara lihat saya kadang-kadang begini ya. Itu ada gaya beliau dulu memang seperti itu. Jadi saya melihat karakter seorang hamba Tuhan ya saudara. Walaupun memang di dalam rangkaian perjalanan hidupnya ada hal-hal yang membuat kita bertanya, tapi yang tahu Tuhan ya. Yang tahu semuanya memang Tuhan. Saya pun bertanya, kenapa begitu ya? Ya. Jadi saya lihat dan saya memang kalau di surga nanti ya saudara ya, beliau saya percaya dapat mahkota kehidupan karena dari pelayanannya membuahkan, saya percaya bukan hanya saya, ada banyak orang juga yang jadi hamba Tuhan di bawah pelayanan beliau. Tapi saya mau ceritakan kepada saudara bahwa dari sejak itu keluarga kami itu walaupun saudara bukan keluarga yang kaya, tapi semuanya dicukupkan Tuhan. Ayah saya juga pekerjaannya, usahanya tuh diberkati Tuhan. Dari ngontrak sampai, ngontraknya tuh bener-bener ngontrak di atas kali saudara, kali kita di atasnya. Saya makanya belajar berenang juga di kali. Jadi akrab dengan segala macam kotoran-kotoran termasuk kotoran manusia. Jadi saya ini anak kampung ya, jadi bisa dilihat dari situ dan bagaimana dari situ terus papa saya diberkati Tuhan, baru kita bisa beli rumah, 1, 2 dan seterusnya lagi tapi diawali oleh pertobatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dari situ ditambahkan saudara. Saudara boleh pintar, boleh sekolah, boleh berhasil dalam segala sesuatu. Tapi kalau tidak ada Tuhan dalam hati kita, maka apa yang kita kerjakan akan seperti gong yang gemerincing saja saudara. Tidak ada kuasanya apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa convict orang lain. Karena justru dari situlah saudara, Tuhan mulai mengangkat kita dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan dari situ saya percaya saudara bahwa semuanya akan, everything will fall into its places. Akan jatuh ke tempatnya masing-masing. Seperti saudara main Tetris, akan jatuh pas-pas di tempatnya. Karena kita sudah tahu alignmentnya di mana, keselarasannya harus ada di mana. Nah yang selanjutnya lagi saudara, keselarasan dalam hubungan. Alignment in relationship. Saudara di dalam firman Tuhan di sini katakan bahwa hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Saudara dalam hidup kita ini, keberhasilan kita memang semua ada di tangan Tuhan saudara. Yang kedua, semua juga tergantung dari kita. Kalau kita memberikan respon yang sepantasnya, respon yang seharusnya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami keberhasilan. Dan di dalam proses menuju keberhasilan,
Memang dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan pantang menyerah, dan juga dibutuhkan yaitu saudara orang lain. Dan untuk itulah memang di dalam hidup kita, relationship mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan yang sangat penting. Karena Tuhan bisa menolong kita, memberkati kita melalui orang lain. Ada pintu-pintu yang dibuka dengan jalan hidup kita. Tuhan berikan si A, Tuhan pertemukan kita dengan Bapak B, dengan Ibu C dan lain-lain. Itu supaya Tuhan juga mau di dalam perjalanan hidup kita belajar untuk mengasihi orang lain, untuk juga kita memelihara dan menjadi surat yang terbuka buat orang lain. Karena itu dikatakan alignment di dalam kita punya relationship, keselarasan. Dan firman Tuhan yang pertama mengajar kita dan menegur kita dengan memperhatikan bahwa hai orang munafik. Nah, saudara lihat ada gambar kartun di situ ya. Kamu bisa melihat tusuk gigi di mata saudaramu, tapi ada tiang listrik di matamu gini kamu nggak lihat. Kita memang kadang-kadang pandai dalam menilai orang lain. Kita memang kadang pandai untuk melihat, wah kok didik anak kayak begitu. Didik anak mesti begini dong, segala macam. Dan gampang kita lihat, saudara, yang menjadi berita dunia ini news yang memang saudara bisa mendatangkan banyak uang, yang memang bisa jadi viral dan lain-lain adalah tentang apa saudara? Kejatuhan orang lain. News, berita-berita tentang hamba Tuhan ini jatuh dan segala macam, wah paling rame. Tapi kalau ada orang nolong orang lain, kasih sedekah dan apa segala macam, bantu ini, berita-berita yang orang nggak, iyalah nolong orang lah. Nolong orang juga bilang, pasti mau cari muka tuh, pasti mau cari ini, segala macam saudara. Ada banyak komentar yang kita bisa keluarkan untuk segala macam sikap manusia atau sikap orang lain. Tapi Tuhan katakan bahwa sebelum kamu lihat orang lain, pastikan diri kita nih udah beres dulu. Pastikan diri kita nih udah bener dulu. Karena ada banyak kali yang kita pakai juga kita punya asumsi saudara. Sedangkan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mata kita terbatas 3 dimensi ini. Tapi Tuhan melihat dari atas. Kalau kita ketemu orang itu nggak pernah senyumnya gini, kita juga jadi sebel. Kita juga nggak tahu loh, mungkin dia habis operasi emang nggak boleh senyum, atau mungkin baru botox karena cuma begini aja, nggak bisa ketawa lagi, nggak bisa lebih gede, udah ketarik. Kita nggak pernah tahu saudara, tapi gampang bagi kita untuk lihat tuh si itu, apa segala macam. Dan firman Tuhan katakan keluarkan dahulu. Make sure kita harus urus diri kita dulu. Lebih baik saudara. Dalam masa-masa yang seperti ini orang macam-macam lah. Dari awal orang disuruh pakai mask. Orang bilang, apa tuh pakai mask? Saya nggak sakit segala macam. Macam-macam. Nah Tuhan izinkan semua ini terjadi supaya manusia juga belajar saudara. Belajar bagaimana cara hidup bersih. Bagaimana cara untuk hidup yang baik. Dan ini masa-masa Tuhan izinkan supaya kita belajar kembali lagi dimulai semua dari diri kita. Orang dunia pun Michael Jackson bisa bilang, sebelum engkau rubah dunia, rubah orang lain, try to change man in the mirror. Orang yang kamu lihat di kaca itu, dirimu sendiri. Dan dari sini juga firman Tuhan ingatkan kita juga saudara bahwa Matius 5 ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Tuhan mau dalam hubungan kita lebih baik kita selalu mengutamakan kedamaian. Nah, mengutamakan kedamaian tuh bukan berarti udahlah gak usah dibilangin deh supaya tetap damai aja. Bukan yang seperti itu saudara. Tetapi mengutamakan adalah mencari perdamaian. Karena banyak kali konflik banyak terjadi, mudah terjadi over segala macam yang sifatnya sepele saudara. Yang sifatnya sederhana, konflik bisa terjadi. Yang sifatnya, sebenarnya nggak usah dijadiin big deal, bisa jadi big deal. Dan ada manusia suka tuh, kalau nggak ada big deal, mesti dibikin big deal dong.
dimasakin, dipanasin, dikompor-komporin. Biar waduh, karena itulah kita menonton drakor, drama Korea. Hal-hal yang sebenarnya nggak jadi apa-apa, bisa jadi. Makanya nggak heran serinya bisa ratusan. Saya juga udah, seri kok banyak amat. Udah muka orangnya sama semua lagi, jadi bingung mau nonton yang mana. Nah kita lihat di sini bahwa di dalam hidup kita akan ada banyak saudara. Akan ada banyak intrik, banyak gesekan dan lain-lain. Tapi firman Tuhan katakan bahwa marilah kita bisa mencari perdamaian. Cepat untuk meminta maaf, sadar dan lain segala macam. Nah di sini dibilang bahkan kalau engkau memberi persembahan, engkau berdoa sekalipun engkau berdoa, engkau melayani, tapi engkau ada sesuatu yang belum selesai, Tuhan gak akan melihat apa yang engkau lakukan saudara. Ada orang pernah datang, tapi Pak Sem, saya nih belum bisa memberi karena saya masih ada masalah sama istri saya, karena itu saya belum bisa memberi. Saudara perhatikan ayat itu ya. Jadi saya belum bisa memberi, saya nanti aja lah saya berinya gitu kalau istri saya sudah sekian, kami sudah. Nah saudara perhatikan di situ bahwa sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu, ayat yang ke-24 ya, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Nah berarti nggak bisa nipu-nipu Tuhan saudara. Persembahannya bukan Tuhan bilang ya udah persembahannya bawa bawa kamu persembahannya nanti datang lagi. Enggak begitu. Yang Tuhan bilang adalah persembahan tinggalin di situ. Tinggalkan di situ. Di depan mezbah dikatakan. Kalau kamu sudah selesaikan, nanti blessingnya saya rilis. Itu dia. Sekarang semua zaman online saudara. Kadang-kadang smoke check sekarang udah bisa every other year or every 3 years. Smoke check, di MV udah dapet tuh confirmationnya karena udah online. Sama seperti itu. Saudara bawa persembahan, saudara melayani, saudara pergi beribadah, tetap pergi beribadah, jangan ke gereja, saya ini masih banyak dosanya, saya masih belum, ya ilah. Jangan itu dipakai alasan, pergi. Nanti Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu. Tuhan gak bilang ya udah persembahannya bawa lagi deh, enggak. Tapi Tuhan bilang apa saudara? Tinggalkan persembahanmu. Di depan mezbah, itu jelas dan lumayan panjang tulisannya saudara. Dan pergilah bereskan dulu. Kalau kamu sudah bereskan, I will release the blessings, I will release the anointing because you do what I'm saying. Engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Itu kuncinya aja saudara. Loh banyak kali kita muter-muter, banyak alasan. Tuhan tuh bukan kayak manusia saudara. Tuhan adalah Tuhan yang awal dan yang akhir, dia tahu semuanya. Karena itu Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Dari situ kita mulai belajar saudara, untuk taat kepada Tuhan dan dengaran suaranya. Dan dari situ kita lanjutkan lagi yang terakhir, yang ketiga ini saudara, keselarasan batinmu. Nah saudara, di dalam dunia ini kita melihat bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan manusia, dan ada beberapa kali Tuhan juga sempat marah kepada ahli-ahli Taurat saudara, orang-orang Farisi yang lebih memperhatikan apa yang ada di luar mereka. Mereka kemana-mana yang mereka pakai kain putih, pokoknya ada unsur putihnya supaya apa? Supaya dilihat orang nih, kita orang suci nih. Pergi ke perempatan-perempatan berdoa dan benar-benar wah kita supaya dilihat orang suci, orang baik. Mungkin sekarang bukan seperti itu juga saudara, tapi ada banyak juga yang bisa seperti itu. Dengan adanya sosial media dan Facebook, Instagram, kita bisa posting apa aja lah, posting ayat firman Tuhan. Nanti yang masuk surga kita punya account Facebook sama Instagram, saudara. Ting, orangnya nggak ada, orangnya karena yang bertobat dan suci hidupnya adalah kita punya account. Orangnya nggak begitu juga, ke gereja dan lain, doakan orang. Aduh, saya bukan gimana saudara ya, tapi kalau engkau memberi tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu.
Doakan orang jalan kemana-mana di foto, supaya kasih lihat doain. Gak usah sebegitu, apa ya, mau dikasih tunjuk gitu, aduh. Untuk apa mencari pengakuan manusia? Yang kita cari adalah apa kata Tuhan aja, saudara. Di dalam Injil Matius dikatakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, dikatakan. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Ada nyamuk, laletku kamu bersihin. Tapi ada unta di dalamnya, kamu telan. Nah itu. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luar. Gelasnya di luar bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu, ayat 27. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ada satu ilustrasi, suami istri tinggal di satu kamar yang sederhana, kecil gitu, ada kaca jendela dan salah satunya jendelanya jendela nako gitu ya saudara, kalau masih ingat di Indonesia. Wah banyak gitu, terus dia suka lihat tetangganya suka jemur baju gitu. Dan istrinya ini suka bilang, lihat tuh Pak, kok cuci nggak bersih ya, itu masih kotor begitu loh dijemur katanya, bagaimana ada gini. Langsung lama-lama suaminya lihat, oh ini. Dan besok paginya diajak istrinya keluar, nih bersihin dulu jendela lo nih, jendela lo yang kotor, bukan orang itu yang kotor. Jendelamu itu yang kotor. Nah dari situ kita belajar juga saudara bahwa sebelum kita, dari sini kita belajar bahwa janganlah kita lebih memperhatikan, lebih peduli dengan apa yang kita lakukan saudara, dengan apa yang jadi pelayanan kita dan lain-lain, tapi kita lupa apa yang terjadi di dalam hati kita. Dan ini yang sangat penting saudara. Ini yang memang Tuhan mau beritahukan kepada kita bahwa urus itu yang ada di dalam dulu sebelum ada di luar. Tuhan juga mengatakan pergilah ke ujung-ujung bumi, tapi mulailah dari Yerusalem, Samaria, Yudea. Itu kan ada urutannya saudara. Baik kita bisa melayani, tapi yang harus diperhatikan keluarga kita dulu harus kita perhatikan. Kita make sure rumah tangga semua oke, kita bisa melayani boleh. Tapi saudara kita mesti memperhatikan apa yang Tuhan katakan seperti itu. Lihat dulu yang di dalam apa yang, karena saudara di luar diri kita ini bisa terjadi badai, apa aja bisa terjadi. Tapi jangan sampai badai yang ada di luar tuh masuk ke dalam hati kita. Masuk ke dalam hati kita dan kita mulai terpengaruh. Dan yang kedua saudara, Tuhan juga mau untuk kita memperhatikan dan mengasihi. Sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus bisa mengasihi diri sendiri dengan tidak lagi mendengarkan suara yang muncul dalam hati kita. Contohnya, kita memang pernah gagal, kita pernah dikecewakan, kita pernah mengalami hal-hal yang buruk mungkin saudara. Bahkan yang sifatnya traumatis. Untuk itu kita punya suara di dalam hati kita ini. Firman Tuhan katakan jangan percaya kepada hatimu, karena dari situlah timbul segala akal bulus dan segala macam. Maka itu kita harus banyak baca firman Tuhan supaya suara-suara yang negatif itu makin lama makin kecil suaranya. Tuh. Dari situ kita belajar saudara. Kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Saudara tahu jutaan orang dipimpin oleh Musa, tapi waktu masuk ke tanah Kanaan, bahkan Musa pun tidak masuk karena sudah dipanggil Tuhan, dan dari seluruh angkatan itu hanya segelintir orang yang masuk saudara. Karena apa? Mereka lebih memperhatikan, mendengarkan omongan dari 10 orang mata-mata. 10 orang mata-mata. Bangsa Israel mengutus 12 mata-mata mewakilkan 12 suku. Waktu 12 orang mata-mata ini kembali, 2 memberikan catatan atau laporan yang positif. Kita bisa memasuki tanah Kanaan. Tuhan akan menolong kita. 2 orang ini. Tapi yang lawan 10, mereka bilang yang 10, iya, memang negerinya bagus, waduh kayak di film-film katanya. Kalah Amerika,
kalah Eropa. Bagus ini. Kaya dengan madu dan susu semuanya. Kalah juga Indonesia. Indonesia aja bukan lautan hanya kolam susu. Hebat loh Indonesia. Saya pikir ini bukan kayak Kanaan ya. Bukan lautan hanya kolam susu. Apa aja yang di itu tumbuh. Hebat. Nah ini lebih dari itu. Tapi mereka bilang, tapi enak sih enak. Kita mau masuk, langsung kita udah diinjek, kita tergencet. Orangnya gede-gede, militernya hebat. Ada segala macam CCTV drone istilahnya saudara. Semua gini-gini. Saudara lihat dari pelaporan ini, mereka dengarkan yang ke-10. Dari itu saudara, mereka gak dengar berita langsung dari Kanaan kan. Mungkin ada news, ada apa, surat kabar apa, mereka gak mau, bukan mereka yang bilang, orang dalam sendiri. Sering kali orang dalam sendiri yang kasih tanggapan negatif. Orang sendiri yang kasih, orang keluarga kita sendiri yang bilang, iya bisa sih bisa. Tapi kan kamu itu kan, masa kamu bisa sih? Orang kelas 5, kelas 6 kamu gak naik kelas. Orang dulu ikut ujian bahasa Inggris, wah moro-moro bahasa Inggris. Gak bisa gitu loh, kamu mau ini, nah itu. Selalu orang yang, makanya itu saudara cari pasangan hidup yang bisa menopang kita. Cari pasangan hidup yang memang mengasihi kita. Karena yang paling banyak itu kan dari orang bangsa Israel saudara, dari mata-matanya orang sendiri yang ngomong kok. Mereka nggak kesana lihat orang sana yang ngomong, oh lu mau kesini, nggak ada. Tapi orang dalam sendiri, karena itu suara dari kita sendiri nih. Oh masa kamu mau bertobat, masa kamu mau begitu kok. Orang anak kamu udah nakal kayak begitu, udah begini, mana mungkin. Nah itu saudara. Dari situ saudara ada inner world. Batin kita ini yang Tuhan mau urus diatur. Kita tahu bahwa sebelum kita berbicara, sebelum kita mengeluarkan action, yang terjadi dalam pikiran dan hati kita ini, itu yang paling banyak dilihat saudara. Dan karena itu saudara, gambar ini mengingatkan kita sesuatu. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengetuk pintu hati, batin. Makanya tadi yang ayat dari Tesalonika itu, biarlah keadaanmu baik-baik saja karena aku akan memberkati engkau di dalam roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan ketuk pintunya, dia mau masuk ke dalam, dia mau masuk ke hati kita. Dia gak mau duduk di luar itu saudara. Terus ngobrol sama kita, oh lampumu nih bagus ya, lampumu nih bagus. Kamu buat pintu nih kayunya bagus. Enggak gitu. Dia mau masuk ke dalam, mau duduk makan sama kita. Itu berbicara mengenai di dalam hati kita. Dia gak mau duduk di luar, ngeliat, kamu udah ganteng gini ya. Walaupun rambut udah gak ada tapi masih bagus gitu katanya. Gak ada ngomong begitu saudara. Gak sibuk memperhatikan yang di luar gitu, enggak. Tuhan mau masuk ke dalam, yang di hati, yang di batin itu yang dia mau ubah, mau tolong kita dari dalam ini saudara. Saudara, semua kebanyakan dari laporan dokter saudara, semua jenis penyakit itu dimulai di dalam dari pikiran. Ketakutan, anxiety, stres, depresi, mengakibatkan semua organ tubuh dan enzim serta semua hal dalam diri kita mulai berubah ukurannya. Hormon mulai naik turun dan tidak beratur. Dan dimulai dari situ. Dan Tuhan mau masuk dalam hati kita karena dia tahu sumber kehidupan kita itu di dalam kita. Kita nanti mati ketemu Tuhan tinggal. Ini semua casing saudara. Yang pergi ke atas adalah roh. Kembali kepada yang punya roh kita. Dan dari situ Tuhan juga gambarnya dia ketuk pintu mau masuk dalam hati kita. Tapi apa yang selama ini terjadi dengan kita adalah pikiran antara hati dan pikiran kita yang terus bergumul. Bisa nggak aku begini ya? Tuhan kira-kira mampu nggak ini bunga semua seperti ini? Saudara, itu yang saya mungkin lihat saudara, pergumulan kita seperti itu. Dan kalau kita lihat
keadaan kita manusia hari-hari ini saudara, memang kita di dalam situasi pandemi, COVID dan lain-lain. Ya ini seringkali juga orang dunia bertanya kepada gereja, adakah gereja punya jawabannya? Adakah begini. Udah banyak juga orang-orang hamba-hamba Tuhan bikin buku, bikin seminar, penjelasan dan lain segala macam saudara. Oke, baik. Tapi saudara, hal yang sedang kita hadapi ini bukan hal yang pertama sebenarnya. 1918, 1917 khususnya pada zaman Martin Luther itu pernah terjadi juga Spanish flu. Dan dari situ bukan hal yang pertama, tapi Bapak Ibu termasuk saya yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, kita itu namanya generasi baby boomers. Nah baby boomers gak pernah ngalamin pandemik. Untuk mereka tuh asing. Yang mereka pernah alami adalah krisis, ekonomi krisis dan lain-lain, but we survive. Begitu sekarang kita lewat masa ini, kita semua kelabakan. Ini ada apa? Padahal dunia sempat beberapa kali ada dan mengalami pandemik ini. Cuma memang generasi kita ini yang baby boomers ini yang kaget dan untuk seperti apa. Dan dari sini saudara, memang baik kita tahu, kita baca segala macam. Tapi lama-lama ya udah tahun 2021, ini udah bulan Februari. Kita lama-lama bosen juga saudara, lihat di WA ya. Dokter ini bilang begitu, ini bilang, banyak yang sama juga sih. Cuma lama-lama oke cuci tangan, minum air hangat, ini gini. Ini tapi penyakitnya gak hilang-hilang gitu ya. Udah vaksin datang ini tapi gak hilang-hilangan semua nih. Aduh, udah kita nih udah bohwat, kita udah sampai di gitu, udah ini kok kenapa sih gitu. Dan banyak orang juga bertanya, sebenarnya apa maksud Tuhan? Sebenarnya apa maksud Tuhan dari semua ini? Apa maksud Tuhan? Dan dari situ saudara, kita apalagi yang sudah banyak mengalami keterbatasan secara fisik, terbatas, gak boleh kemana-mana, di rumah aja. Bahkan kita gak bisa liburan, mungkin kita bisa liburan, oke hari ini kita pergi ke dapur ya, yuk kita liburan di dapur, udah semua saudara. Besok lagi liburan di mana? Di belakang garasi, udah cuma di situ aja, gak kemana-mana lagi saudara. Dan dari situ orang kalau banyak dikekep di rumah, memang yang jadi ini adalah pikiran mulai. Pikiran gak bisa di rumah diam aja begitu, pikiran kita udah kemana-mana dan udah mikirkan banyak hal. Dari situlah timbul segala macam kekhawatiran, ketakutan, bahkan sampai kebosanan dan kebencian bisa timbul. Dan dari situ Tuhan mau katakan lewat firman Tuhan ini, perhatikan apa yang ada di dalam batinmu itu. Dan dengan ini juga saudara, saya mau ajak saudara untuk memperhatikan bahwa memang di dalam hidup kita ini saudara, dari sejarah yang kita lewati, memang yang namanya rasionalistik itu timbul pertama kali memang in the Western society, di dalam budaya Barat ini. Dan gereja Tuhan mendapatkan dampaknya, karena pada masa-masa itu saudara, itu orang-orang sekuler yang selalu memikirkan mengenai rasio dan lain-lain, mereka seperti mentertawakan gereja dengan mengatakan, tuh lihat, sains bisa menjadi jawabannya, sains bisa menemukan obat untuk menyembuhkan ini dan segala macam. Mana Alkitab mau bilang apa begitu-begitu? Langsung dari sisinya orang Kristen juga bilang, nih kita juga bisa. Dari situlah mulai berubah semuanya saudara. Sampai saat ini secara kita tidak sadar, kita selalu mau mencari tahu apa yang Tuhan buat. Perhatikan, kita selalu mau cari tahu apa yang Tuhan buat sih. Apa yang jadi alasan dibalik semua ini. Saudara perhatikan waktu ada orang buta yang Tuhan Yesus dengan murid-murid datang, dan murid-murid udah heboh. Ih, buta. Itu salah siapa? Udah langsung lagu Ebit GAD keluar. Salah siapa ini? Solohe sopo ini, salah siapa? Bapak ibu mbok siapa dia kali salah nih. Tuhan Yesus bilang nggak ada salah siapa-siapa.
Cuma nanti supaya Allah dipermuliakan. Saudara, orang ngelihat juga, oh itu kok dapat anaknya kok cacat ya ini gitu. Padahal orang tuanya pendeta dan lain-lain, orang langsung pikir wah apa segala. No. Ada banyak kali kita manusia nih, kita mau mendapatkan akses untuk mau tahu nih Tuhan kerjanya ngapain aja. Mau ngelihat, Tuhan bilang di dalam surat Rasul Paulus, apa yang aku lakukan manusia gak bisa pahami. Dan untuk itu tugas kita bukan mau cari tahu, bukan mau Tuhan menjawab semua keingintahuan kita dijawab sama Tuhan. Mau dijawab sama Tuhan gak akan merubah hidup kita juga saudara. Yang Tuhan mau adalah percaya sama Dia. Banyak bagian di Alkitab itu yang setelah satu kata itu bukan koma, itu titik-titik, itu gak tahu apa. Ada banyak orang pikir, itu Tuhan Yesus waktu sama murid-murid, Tuhan Yesus waktu diperhadapkan sama orang-orang yang bawa perempuan ketahuan berzina, itu sebelum Tuhan Yesus mengambil batu dan mengajak orang-orang untuk rajam dia, Tuhan Yesus tulis apa ya di tanah itu, tulis apa ya? Itu kan banyak kita yang mau bertanya-tanya saudara, apa ya? Itu gimana ya? Sama seperti ini. Covid ini juga oke, ini sebenarnya maksudnya apa segala macam. Kayaknya kalau tahu terus bikin kita, ya terus mau ngapain dong kalau tahu. Makanya dari situ Tuhan bilang bahwa seringkali kita ini memang terbawa dan terdorong dengan rasionalistik kita. Sebenarnya kita nggak punya itu akses, kita nggak punya benefit untuk mau tahu Tuhan mau bikin apa. Tuhan bikin apa, Tuhan sedang ngerjain, ini nanti Tuhan mau ngapain nih. Nggak ada mau bikin gitu. Yang sedang saya mau ajak saudara justru di dalam masa-masa ini saudara, ada banyak orang juga sedang berduka. Berduka. Jadi dengan kita mengatur lagi, mengolah lagi batin kita, karena ada banyak pasti pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban, dan untuk itu Tuhan mau katakan just leave it there. Don't bother yourself with all those kind of question. Jangan pikir itu lagi. Tapi Tuhan mau alihkan kita ke satu jalur yang jarang orang lewat, yaitu embrace your heart, embrace yang namanya duka cita itu. Di Mazmur dikatakan lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Saudara tahu waktu Tuhan pergi ke kuburannya Lazarus. Dia pergi ke sana dan dia juga ikut menangis. Dia ikut menangis. Dia 100% human being, manusia seperti kita. Dia ikut menangis. Kalau saat itu misalnya saat itu saudara, ada orang yang gak kenal Tuhan lah gitu ya. Orang dunia yang waduh sama sekali. Orang itu mungkin beri komentar, loh kok Tuhan nangis? Untuk apa nangis? Kita juga bisa nangis. Untuk saat yang seperti ini kita gak butuh nangis. Kita butuh jawaban. Nah itu. Kita butuh action. Kita butuh jawaban. Sering kali kita manusia saudara, kita mau Tuhan kasih kita, maksudnya kita cari jawaban atau kita harus do something itu. Tapi ada masanya Tuhan bawa kita ke area berkabung. To embrace. Ada baiknya juga kita bisa menangis karena pada saat kita menangis, Tuhan pun menangis dengan kita. Ada banyak orang tua yang gak tahu saudara. Ada banyak orang juga yang kadang-kadang datang ke saya kasih satu pertanyaan dan saya pikir waduh maaf ya ibu, saya gak tahu tuh jawabannya karena saya gak tahu apa yang jadi maksud Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini ada banyak ya saudara. Kita jaga anak kita dari kecil, semua baik segala macam, tapi anak bisa kena narkoba. Kita jaga anak kita semua, tapi tahu-tahu anak kita bisa hamil di luar nikah. This is the things yang semua orang banyak, maksudnya yang hari-hari ngalamin saudara.
Yang saya ngomong dari mimbar gereja adalah fakta dan kenyataan orang-orang apa yang terjadi di dunia ini. Kita dari kecil, kita permandikan, kita serahkan di anak kita ke gereja, ajar tentang Tuhan, ceritakan sampai mulut-mulut kering, sampai itu anak udah bosan sama kita, semua segala macam. Ini tumbuh baik begini, tahu-tahu kawin sama orang yang tidak seiman. Tahu-tahu dia begini, dia sudah jadi orang yang bukan identitasnya dia. Itu kan kalau seperti itu, apa yang kita mau kasih jawaban, saudara? Kita mau kasih jawaban apa? Mau bilang, Bu, puasanya dibanyakin. Doilah Pak. Doa terus, itu. Seringkali kita gini, wah puasa lagi deh, doa lagi. Kayaknya kita mau sogok Tuhan dengan apa yang kita bisa kerjakan buat dia. Ada banyak hal, saudara. Ada tahu-tahu kita begini, mama kita, orang tua kita. Things can happen. Dan selalu kita menganalisa itu dengan menghubungkan dengan apa yang jadi perbuatannya Tuhan. Dengan kita mau mencari tahu, ini kok kenapa begini ya Tuhan. Kalau misalnya ada itu semua saudara. Satu kali saya tanya sama Tuhan, Tuhan, pertama kali saya tahu anak saya ada sesuatu, saya pikir, kenapa ya Tuhan? Ada yang salah kah? Saya minta ampun kalau ada yang salah, bertobat apa segala macam semua, ternyata nggak berubah. Masih begitu. Satu kali saya doa dan Tuhan bilang gini, Sam, saya nggak mau kamu banyak tanya. Saya mau kamu rawat anak itu. Kasihi dia. Karena saya kasih ke kamu, saya tahu kamu bisa mengasihi dia. Waduh, saya diem udah saudara. Diem. Ada banyak kali dalam hidup kita. Saudara yang sedang bergumul dengan anak saudara. Mungkin sudah belasan tahun, udah puluhan tahun buat saudara. Saudara tanya sama Tuhan. Saudara bikin semua, waduh. Saudara rasa sampai tahun ini sepertinya Tuhan tuh gak buat apa-apa ya sama anak saya. Yang saya mau katakan sama saudara, kasihi anakmu. Kasihi dia. Dia perlu tahu kalau saudara mengasihi dia. Dari situ saudara, kita gak perlu tahu banyak. Bagi Tuhan untuk melakukan mujizat adalah hal yang sangat gampang saudara. Lebih mudah daripada dia mengedipkan mata. Bagi Tuhan seperti itu. Cuma apabila Tuhan izinkan hal yang seperti ini terjadi, Tuhan hanya mau kita menjadi pelaku firman. Amin saudara. Tuhan hanya mau kita jadi pelaku firman. Tuhan hanya mau kita menjadi hamba yang taat buat dia. Ada banyak kali Tuhan bilang, kamu harus kasih dia. Anak itu mungkin terbatas, tapi dia tahu kalau kamu kasih dia. Kita bisa lihat, refleks semuanya. Tapi hatinya, Tuhan katakan seperti itu, banyak saudara. Saudara yang mungkin punya masalah dengan rumah tangga, istrimu, suamimu dan lain segala macam. Mungkin orang tuamu juga engkau punya masalah di mana mungkin mereka meninggalkan engkau, tidak mengakui engkau, mengecewakanmu dan lain-lain. Saudara sampai bertobat, sampai hari ini saudara bertanya, kenapa ya Tuhan semua itu? Dan Tuhan mau katakan pada hari ini ya saudara, kasihi mereka. Orang tua yang mungkin meninggalkanmu, mungkin mereka bukan seperti engkau yang sekarang. Hebat, engkau sudah mengerti kebenaran, engkau melakukan, engkau menjadi bapak yang baik. Tapi mungkin mereka itu belum tahu, belum mengerti, belum lahir baru. Justru engkau harus mengasihi musuhmu, engkau harus mengasihi dia. Dan katakan, Tuhan, mungkin papa tidak ngerti, mungkin mama tidak ngerti. Tapi saya mau kasih mereka. Mungkin suamimu, istrimu, engkau doakan ini. Sudah lama Pak, sudah bertahun-tahun, belasan puluhan tahun. Tapi Tuhan katakan, saya tidak mau menjawab pertanyaanmu. Menjawab apa yang menjadi isi onak hatimu itu. Tapi yang aku mau kerjakan, aku mau kamu kerjakan adalah kasihi dia. Nanti dia akan, segala sesuatu yang aku akan lakukan itu urusannya aku. Urusan aku kata Tuhan, bukan urusan kamu.
Yang kamu harus lakukan apa yang aku tulis dalam firman-Ku di Alkitab itu. Kasihi suamimu, kasihi istrimu. Mau seperti apapun perlakuan mereka terhadap engkau, itu tugasmu. Jangan engkau mengatur aku sebagai Tuhan. Aku Tuhan, kamu adalah ciptaanku. Itu dia, saudara. Di situ kita artinya belajar merendahkan diri. Dari situ saya belajar rendahkan diri, ya Tuhan. Walaupun saya hamba Tuhan, saya sekolah, saya tahu banyak, tapi saya bukan Tuhan. Saya menemukan kebenaran banyak, tapi saya tetap bukan Tuhan. Tuhan yang Tuhan. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia yang tidak pernah berubah. Amin saudara. Dia yang mengasihimu. Dia tahu apa yang terbaik buat engkau. Dan saat-saat ini tugas kita hanya percaya dan bergantung kepada Dia. Amin saudara. Dan apa yang Dia katakan adalah kasihi anakmu. Kasihi orang tuamu, kasihi istri dan suamimu. Dan dari situ saudara, hidup kita akan naik dan naik. Walaupun secara manusia kita tidak melihat. Tapi itu yang Tuhan mau. Dan dari situlah saudara embrace. Pada saat kita dikecewakan, pada saat itu nangis di hadapan Tuhan bersama dengan Tuhan. Dia tahu kita dikecewakan, kita masih mengalami pergumulan yang berat. Anak saya begini semua. Saudara, kita nggak tahu jawabannya, tapi kita di dalam ratapan kita itulah. Makanya di Alkitab saudara ada kitab ratapan. Karena Tuhan mau bahwa pada saat kita nangis, kita embrace ya saudara. Itu sebenarnya buat our mental health, it's good. Makanya itu kitab ratapan ditulis. Karena apa? Kita sedang mengolah apa yang terjadi, kita sedang mentranslate ke dalam bahasa pikiran kita akan apa yang terjadi, kepahitan-kepahitan itu kita translate, kita berusaha dan kita pikir Tuhan aduh berat sekali. Karena apa? Tuhan pun ngalamin itu saudara. Dia ngalamin berdoa di Taman Getsemani sampai depresi, itu sampai darah keluar, keringat pecah, pembuluh darah pecah, keluar darah. Dia ngalamin saudara. Nah apa tak lagi kita? Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Sampai Tuhan di atas kayu salib saudara. Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapa di mana engkau? Sampai Bapa memalingkan mukanya. Dia tahu. Dan untuk itu saudara, di dalam kita hidup ini, di dalam saudara bersaat teduh, di dalam saudara berhubungan dengan Tuhan, doa-doamu mungkin ada banyak di dalam doa kita yang dipenuhi oleh air mata. It's okay. It's good to embrace itu saudara. Dari situlah kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kita fokus kepada Tuhan. Daripada ngurusin hal yang di luar, merhatiin orang lain, nunjuk-nunjuk orang lain, ngomongin semua. Tuhan bilang stop. Tahun ini saudara, it's a wake up call for all of us. Untuk datang kepada Tuhan. Kita bawa di firman Tuhan dikatakan, air mata kita itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Saudara, Tuhan pergi menyiapkan tempat bagi kita. Kita sudah punya kafling. Cara kita untuk bangun rumah kita itu saudara, bukan dengan uang persembahan apa segala macam. Salah satunya lewat kesetiaan, ketaatan dan lewat air mata kita. Air mata kita itulah saudara, jenis mata uang yang akan membuat bricks. Segala macam itu ditransfer dari apa yang kita lakukan di bumi ini. Engkau mengasihi istrimu, engkau menyayangi dia, engkau menyayangi suamimu dan lain-lain, itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah istrimu.
sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Kasihlah suamimu sebagaimana Kristus mengasihi gereja, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Love is essential. Dari sinilah kita belajar, saudara. Rendah hati, mengasihi Tuhan. Ada banyak mungkin kita tidak mengetahui jawaban dari masalah-masalah kita. Tapi yang Tuhan mau lihat, mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita dan kita berserah kepada Dia. Kita urus lagi di dalam batin hati kita ini. Karena apa yang kita masukkan kebaikan firman Tuhan, itu nanti yang keluar orang lain yang nikmati buahnya, saudara. Kalau yang kita masukin kepahitan, marah, dendam, dan lain-lain, orang bisa lihat auranya kita tuh lain. Orang dekat kita pun atmosfernya berbeda. Karena itu Tuhan mau bereskanlah hatimu. Tuhan mau memiliki hati kita. Karena sering kali hati kita ini dimiliki oleh banyak hal. Kalau saudara jalan lihat, aduh tasnya bagus. Itu yang bilang bagus, yang inginkan hati kita, saudara. Aduh, hatiku tuh udah ingin. Aduh, ini sepatu bagus. Ini mobilnya bagus, rumahnya bagus, ini bagus. Toh kita ketemu pasangan hidup kita kan juga hati kita. Dari mata turun ke hati, saudara. Jadi dari situ pun kita belajar bagaimana Tuhan maunya nih di dalam kita, hati kita ini, saudara. Dan dari sini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, saya mau menjadi pelaku firman-Mu. Dan saya mau, walaupun kadang-kadang saya harus menangis, berduka, tapi saya tahu di dalam duka cita saya itu, saya menemukan Tuhan lebih nyata daripada saat saya diberkati dan tertawa bebas. Saat saya menangis, kehadiran Tuhan akan jauh lebih nyata. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kami berdoa pada hari ini, ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Ada banyak kali dalam hidup kami ini, ada banyak hal yang tidak kami mengerti, yang tidak kami tahu jawabannya, yang bahkan yang tidak kami pahami. Paulus mengatakan bahwa sekarang kami hanya melihat bayang-bayang di depan cermin, tapi nanti kami akan bertemu muka dengan muka. Karena itu Tuhan, di dalam pergumulan hidup kami mau merendahkan diri kami. Kami mau sadar kami ini umat tebusan, kami ini ciptaan. Engkau Tuhan, Engkau punya hak melakukan apa saja. Tugas kami adalah melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Tugas kami adalah mengasihi anak kami, ya Tuhan, mengasihi orang tua kami, mengasihi suami dan mengasihi istri kami. Itu merupakan tugas kami. Dan di dalam semua ini Tuhan, kami mau untuk menyelaraskan hidup kami, menyelaraskan prioritas dalam hidup kami. Kami harus terus bertobat, mencari Engkau, mendahulukan Tuhan. Kami harus menyelaraskan hubungan kami, harus diperbaiki dengan orang lain. Dan pada akhirnya kami harus mengatur dan menyelaraskan batin dan hati kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang kuasa dan yang mengasihi kami. Di tengah pergumulan kami dengan keluarga dan dengan apapun juga, kami tahu bahwa kuasa-Mu iya dan amin. Miracle dan mujizat bukanlah sesuatu barang yang langka, tetapi hal yang mudah bagi Engkau. Karena itu bukan itu yang kami cari, tapi kami mau belajar untuk mencari wajah Yesus. Kami mau membuka pintu hati kami supaya Kristus bisa masuk, duduk, dan makan bersekutu dengan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir, dan setiap orang-orang yang menyaksikan, jemaat-jemaat juga yang menyaksikan tayangan live streaming ini Tuhan. Apapun keberadaan mereka, rumah tangga, keluarga, pergumulan mereka, Tuhan Engkau yang melihat. Mungkin hari-hari ini, mungkin saat-saat ini ada tangan-tangan yang terangkat, ada orang-orang yang di tengah pergumulan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus,
Kami percaya firman Tuhan akan memberi kekuatan. Firman Tuhan akan memimpin hidup kami ya Tuhan. Semakin dekat kepada Kristus, diubahkan dari sehari kepada sehari. Karena kami tahu manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran dan perkataan firman Allah. Dan untuk itulah Tuhan kami menerima firman-Mu hari ini. Dan kami bersyukur, bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.